ra seneng ngaji, ganggu wong ngaji, menghalang-halangi orang untuk ngaji, sombong. Ada kesempatan, ada waktu, ada kemampuan, tindak ngaji, ning ra gelem ngaji, sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Ahad pagi Islamic Center Al-Falah Al-Fat Islamic Center Al-Fat, sedaya mawon ingkang kaula hormati lan mugi-mugi tansah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, langkung rumiyin monggo kita sami tansah ngunjukaken rasa lan syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene wonten enjang menika kita waget makempal nyawiji wonten ing papan menika kanthi beta kawontenan nikmat keimanan, nikmat kesehatan. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah netepaken nikmat keimanan lan kesehatan dhateng gesang kita sedaya ngantos dumugi paripurna anggen kita gesang teng alam dunya. Shalawat salam Allah mugi tansah katetepna dhateng junjungan kita sedaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhateng sedaya keluarganipun, para sahabat-sahabatipun lan sedaya umatipun ingkang tansah nderek sunnah-sunnahipun ngantos dumugi dinten akhir samangke. Ibu-ibu, bapak-bapak, enjang menika kados ingkang mbok bilih sampun dipun serat lan dipun umumaken undangan pengaosan Ahad pagi Islamic Center Al-Fat ingkang kita aturaken sareng-sareng kita memahami
keterangan ngendikanipun Allah wonten Al-Qur'an. Kagem anggenipun kita nambah iman datang Allah, nambah ajrih datang Allah, lan ugi supados saged mbikak manah kita sedaya anggenipun gesang tujuan kita sedaya gesang wonten ing alam donya menika boten sakmenika. Tujuan gesang kita wonten ing alam donya boten sakmenika. Namung tujuan kita wonten ing alam donya kagem bincang saksampunipun kita rampung anggenipun gesang ing alam dunya. Kita harus selalu ingat dari mana kita berasal, di mana kita sekarang berada, dan kemana tujuan akhir gesang kita sedaya. Menika kedah estu dipun mangertosi lan dipun fahami supaya kita tidak lalai, supaya kita tidak terlena dengan apa yang kita lakukan sekarang ini di dunia. Dari mana kita berasal? Tentu kita sedaya yakin kita berasal dari Allah yang menciptakan. Kalau tanpa kehendak Allah, rahmat Allah, kita tidak lahir di dunia. Di mana kita sekarang berada? Di buminya Allah. Allah ciptakan kita dan Allah berikan kepada kita fasilitas untuk hidup kita di dunia. Wonten ngalam dunia menika lho. Segala apa yang kita butuhkan Allah berikan. Yang kita minta ataupun yang tidak kita minta Allah berikan. Lan waget kita raosaken terbukti ibu bapak saat kita bangun tidur langsung sudah mendapatkan nikmat yang tidak ternilai yang Allah berikan. Kita bisa bernapas dengan lega, kita bisa melihat, mengedipkan mata kita, kita bisa mendengar, kita bisa merasakan apa yang kita inginkan. Menawi kita etang-etang saking kathahipun nikmat ingkang Allah paringaken, latuh suha, tidak mampu menghitungnya, saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan. Itulah nikmat hidup. Yang menciptakan kita hidup Allah. Yang mencukupi kebutuhan hidup kita Allah. Dari mana kita berasal, kemana, di mana kita sekarang berada, dan kemana tujuan akhir hidup kita. Kita diciptakan oleh Allah, kita berada di buminya Allah. Kalau sudah sampai saatnya Allah netepaken batas gesang kita wonten alam dunya, kita semuanya akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil
Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillah, namun karena Allah, hanya untuk Allah yang mencipta, yang mengatur, yang menguasai seluruh alam. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisimu akan sirna. Sedaya ingkang wonten ing sandinge menungso bakalane sirna, rusak. Wa ma indallahi baq. Lan menapa ingkang wonten ing ngarsanipun Gusti Allah niku ingkang badhe baqa, kekal, abadi. Yang ada di sisi kita manusia sekarang di dunia ini, diri kita sendiri yang selalu melekat di tubuh kita bakalan nggih rusak. Apa yang kita kumpulkan, yang kita cari kemudian kita dapatkan, kadang itu menjadi ukuran kebanggaan, marem, seneng. Ada saatnya juga akan sirna, rusak. Yang kita makan paginya jadi kotoran. Yang kita pakai mungkin harganya mahal, lama-lama akan usang. Yang kita simpan-simpan, kadang iman-iman le ngedalaken, kadang iman-iman kita mengeluarkan, kalau tidak kita tinggalkan, kitanya yang akan meninggalkan. Yang kita simpan-simpan, senangnya melihat simpanan kita, karena semakin menumpuk, semakin panjang angkanya. Ibu-ibu remen mboten nak simpenane kok angkane tambah dawa. Ibu buka brankas kok saya tambah numpuk simpenane. Itu hampir semua orang senang. Tapi kalau tidak kita tinggalkan, kita yang akan meninggalkan. Dan yang akan kita bawa, yang akan menjadi teman selamanya dalam kehidupan setelah kehidupan di dunia, hanyalah amal kebaikan kita, amal ibadah kita. Yang kekal di sisi Allah, amal kita. Kembali lagi, supaya kita tidak lalai, supaya kita tidak takabur. Nah, nyambung kalih tema nggih. Supaya kita tidak sombong, mari selalu kita mengingat-ingat dari mana kita berasal, di mana sekarang kita berada, dan kemana tujuan akhir kita. Supaya tidak sombong, supaya tidak terlena. Kita berasal dari Allah, kita berada di buminya Allah, dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Wonten sing ngagem tembung rada ekstrim, nyuwun sewu, amit sewu. Awak dhewe niku dititahke saka lemah. Le urip ning dhuwur lemah. Nak wis kesel bali ning lemah. Napa sing ajeng disombongke? Jangan sampai kita sombong, jangan terlena seakan kita hidup di dunia ini selamanya. Kita diciptakan dari tanah, kita hidup di dunia, tinggal di buminya Allah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa binaan. Kita tinggal berada di hamparan buminya Allah. Niku mon boten selamanya.
Nak wis tekan waktune, sudah sampai batas waktu yang Allah tetapkan, kita akan kembali ke tanah sebagaimana kita asal diciptakan dari tanah. Maka dengan selalu mengingat itu, jangan sampai ada sombong dalam hati kita. Jangan sampai kita sombong, tidak menyadari siapa diri kita. Napa maknanipun sombong niku? Al-kibru huwa batarul haq wa ghamtun nas. Sombong niku batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, meremehkan manusia. Niku tinggi ngemutaken manah kita sedaya Pak Bu. Nyuwun sewu. Nak ana ning atine menungso, dia sukanya menolak kebenaran. Kebenaran itu hak yang pasti benar sedaya ingkang datangnya dari Allah. Itu al-haq mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haq, kebenaran yang hakiki pasti datangnya dari Allah. Maka janganlah kamu masih meragukan semua kebenaran yang datangnya dari Allah. Rasulullah hak, Al-Quran hak, Islam hak, dina kiamat hak, malaikat hak, Rasul hak. Semua yang datang dari Allah al-haq mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka jangan kamu masih meragukan yang hak yang datangnya dari Allah. Menolak kebenaran sombong. Meragukan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah, yang diperintahkan oleh Allah melalui Al-Quran dan melalui Rasul utusanipun Allah, ada kesombongan. Di dalam Al-Quran ada perintah sholat, ada Al-Quran ada perintah haji, ada perintah zakat, ada perintah dakwah, ada perintah sedekah. Niku sedaya hak. Kalau kita menolak perintah Allah, menyepelekan perintahnya Allah, ada sifat sombong. Meninggalkan sholat niku sombong. Ngendende waktu sholat niku sombong. Karena jelas sholat itu hak. Perintahipun Allah, dawuhipun Allah. Karena jelas Allah sebutkan, perintahkan di dalam Al-Quran. Dakwah itu hak. Karena jelas juga Allah perintahkan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dakwah itu perintah Allah, tapi kok menolak dakwah. Rasa seneng ngaji, ganggu wong ngaji, menghalang-halangi orang untuk ngaji, sombong. Ada kesempatan, ada waktu, ada kemampuan, tindak ngaji, ning ra gelem ngaji, sombong. Wong kok le gaweane ming ngoja ngaji, sombong. Kaya ora ndek gawean. Kaya turah men wektu. Wong kok ming gaweane ngoja ngaji. Ngaji pisan wirung lakoni kok ngoja ngaji, sombong. Kae ra tau salat sugih. Sing bendina salat solet ra sugih-sugih. Sombong. Menika.
Sederek sedaya Ibu Bapak, menolak kebenaran semua yang datangnya dari Allah sombong. Allah benci. La yanzuru ilaihim wala yuzakkihim wala yukallimuhumullah. Orang yang sombong itu tidak akan digatekke karo Gusti Allah sok ning dina kiamat. Orang yang sombong itu tidak akan disepuro karo Gusti Allah sok ning dina kiamat. Orang yang sombong itu tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat. La yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim la yukallimuhumullah. Itu karena ada dalam hati seseorang kesombongan. Wa'ilum mustakbir, na ana wong miskin sombong, Allah benci. Dan karena dia menolak kebenaran, ana wong miskin ning ra gelem salat, wonten mboten? Miskin ra gelem ngaji, wonten mboten? Miskin wegah poso, wonten mboten? Wis miskin ra gelem ngibadah. Kula ki nak ngampet ngeleh nggih kuat. Nek nak ngampet udut jan ra kuat tenan. Niku sok wonten sing ngendika ngoten. Kula ki nak nyambut gawe kuat, tenagane rasa. Ning nak salat dereng iso 5 wektu. Wis miskin sombong. Karena dia menolak, mengabaikan, menyepelekan perintah Allah. Salat niku hak, puasa hak, ngaji hak. Allah benci dengan orang kaya yang sombong. Sinten? Qarun niku. Mboten gambare niku nggih. Mangke panjenengan waos mawon kula pun damelke ringkesanipun. Allah benci dengan orang kaya yang sombong. Dalam sejarah tercatat, diabadikan wonten Al-Quran di surat Al-Qasas tentang kisah-kisah, termasuk kisah umat terdahulu di zaman Nabi Musa, kaum Bani Israel sing jenenge Qarun. Qarun kalau memamerkan hartanya, dia memakai pakaian yang sangat mewah. Qarun kalau menunjukkan kesombongannya, hartanya itu dibawa, diangkut oleh 60 onta. Wong di onta riyen niku nak sakniki yo ndek truk pirang-pirang. Sakniki mobile mewah pirang-pirang. Karena kendaraan mahal pada waktu itu ya onta. 60 onta yang membawa hartanya Qarun hanya sekedar dibawa jalan-jalan untuk menunjukkan Qarun orang yang kaya. Sombongnya Qarun dengan kekayaannya. Yang mengiringi Qarun ketika membawa hartanya, dia pamerkan biar dilihat orang, orang pada kepingin kekayaan seperti Qarun, diiringi oleh 600 orang, 300 laki-laki, 300 perempuan, yang mengawal 4.000 orang. Kuncinya harta besarnya gudangnya Qarun kalih gedung niki dereng napa-napane. Kamula kula mlebu niki wae wis linguk kok apik men to gedunge. Besarnya gedung gudangnya Qarun, kunci yang untuk membuka pintunya tidak kuat dibawa 10 orang. Di banyak keterangan dibawa oleh orang laki-laki yang kuat-kuat sampai 40 orang. Dan itu dibawa oleh Qarun, dipamerkan ben wong do ngerti Qarun ki wong sing paling sugih. Kamu kok Qarun niku sugih tur bagus lho, Bu. Wis bagus sugih, sinten sing ra seneng? Wong sing ra patek bagus sugih mono kae senenge kok. Teng media niku akeh nyuwun sewu, ra patek bagus ning sugih. Niku yang kelamar niku ya oke kali ditampa timbang ditolak. Nyuwun sewu lho.
wis rapatek bagus, sepuh ning mahare 1 miliar. Wingi kula maca nembe mawon maca. Bupati wis sepuh di atas 60 tahun, ya wis rapatek bagus banget. Tapi melamar seorang gadis dengan selisih usia yang jauh, nggih ditampa niku. Kira-kira milih baguse pangkate napa duwite niku? Bondone. Ra mungkin milih baguse. Ra mungkin pangkate pangkat paling pol 5 tahun. Ya mergo 1 miliar niku, umpama tinggal mati ki lumayan. Nyuwun sewu nggih, amit sewu. Mergo bondone mbok menawa ya ndek pengarep-arep rapopo lah dilo-dilo ngancani urip, tinggalane kena nggo sangu urip. Dilo-dilo ngancani urip, tinggalane pensiunane bondone kena nggo sangu urip. Ibu bapak sederek sedaya ingkang minulya, Qarun itu bagus sehingga nama lain Qarun itu Al-Munawwar. Al-Munawwar niku yang wajahnya cerah, wajahnya bersinar. Qarun niku pinter loh Pak Bu. Dia senang membaca kitab Taurat, tapi dia munafik seperti Samiri kalau di surat Al-Baqarah. Qarun niku pinter, mboten wong bejo terus dadi sugih karena mungkin dia tim sukses, mboten. Kan nonton toh, rapatek pinter ning ndepel wae tenggen calon sing dipilih ngoten mawon. Ha terus bejo. Senasa rapatek pinter. Qarun niku pinter, wis pinter, bagus, sugih. Mang panjenengan baca banyak riwayat keterangan dari para ulama di dalam tafsirnya. Qarun niku bagus, Al-Munawwar niku wong sing wajahnya tampan, cerah, bersinar. Qarun niku pinter karena dia senang mengkaji, memahami Taurat. Dia pinter, tapi dia munafik. Karena apa yang dia baca, apa yang dia ketahui di dalam kitab Taurat, dia ingkari, dia sombong, dia tidak mentauhidkan Allah, dia tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Bagus, pinter, sugih. Cobi sinten sing ra kepengin duwe mantu ngoten niku. Cobi sinten sing ra kepengin duwe mantu bagus, pinter, sugih. Niku lah mungkin ya harapan semua orang. Rapatek bagus rapopo, rapatek pinter rapopo, sing penting sugih. Jenengan aja milih pundi Pak Bu. Nek ana cah lanang mara nglamar putrine, siji pinter bagus ning melarat. Siji pinter rapatek bagus ning sugih. Kira-kira sing dipilih sing pundi? Ayo tak mikir-mikir ya sing sugih rapatek pinter apa-apa. Yang diharapkan tentu sing diidam-idamkan ya pinter, ya bagus tur soleh. Sugih. Umpama kok urung patek sugih ra sugih, ning nek pinter bagus ki ya memperbaiki keturunan. Tapi idealnya, idam-idamannya itu yo wis pinter, bagus, soleh, sugih. Nah, Qarun niku etok pintere, etok baguse, etok sugih, ning ra etok soleh. Niku Qarun. Niku wau senengane pamer. Dan ketika orang melihat Qarun itu berjalan dengan kekayaannya yang dia pamerkan, andekan aku seperti Qarun, kaya seperti Qarun. Niku wong-wong sing do ngerti kahanane Qarun. Dan itu berhasil bagi Qarun memamerkan
kekayaannya, menunjukkan kesombongannya, kemudian orang terkagum-kagum, kemudian orang kepingin seperti yang dimiliki oleh Qarun. Andaikan aku punya kekayaan, andaikan aku bisa bernasib seperti Qarun. Tapi sombongnya Qarun. Dia tidak mentauhidkan Allah, dia berbuat zalim kepada sesamanya. Dia tidak mau melaksanakan perintah Allah padahal dia tahu perintah Allah. Karena dia senang membaca Taurat, kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa untuk kaum Bani Israel. Tapi dia mengingkarinya sendiri. Mila Qarun niku munafik. Karena yang dia tahu, yang mestinya dia lakukan, dia ingkari, tidak dia lakukan. Niku Qarun. Dalam keterangan Ibu Bapak, sebenarnya Qarun itu dulu ya miskin. Dia miskin tapi soleh. Nanti ayat-ayatnya ada yang nyambung, monggo dipun waos. Dalam keterangannya Qarun itu sebenarnya awalnya dulu dia miskin. Dia dari golongan orang yang miskin dan dia soleh waktu itu. Ketika masih miskin dia solih. Ketika masih miskin dia menyembah Allah. Kemudian dia berminta kepada Nabi Musa untuk didoakan. Supaya dia menjadi orang yang kaya. Dia minta kepada Nabi Musa untuk didoakan, dimintakan kepada Allah. Qarun dia menjadi orang yang kaya raya. Didoakanlah oleh Nabi Musa. Dan dikabulkanlah doa itu oleh Allah. Jadilah Qarun orang yang kaya raya. Tapi setelah Qarun sugih ra lumrah. Sugih mblegedu. Karena Allah mengabulkan doanya Nabi Musa, yang dulu Qarun itu miskin menjadi kaya, yang dulu Qarun itu dia solih, dia alim, kemudian berubah. Dia menjadi munafik, dia menjadi ingkar, dia menjadi zalim. Geseh miskin gelem ibadah nyembah ning Allah. Ning ndang wis sugih malah terus lalai wau lho. Di awal kula matur, lalai. Lupa dari mana dia berasal, dari mana semua yang dia miliki dia dapatkan. Di mana sekarang dia berada, pemberian siapa yang dia miliki sekarang di dunia, dan kemana nanti akhirnya dia akan kembali. Qarun lalai bahwa dia memiliki segala-galanya datangnya dari Allah, bahwa dia sekarang di dunia berada di buminya Allah, bahwa dia nanti pasti akan kembali kepada Allah. Qarun lalai, dia merasa dia bisa memiliki segala-galanya dan dia bisa mendapatkan segala-galanya yang dia inginkan dengan hartanya. Sombong, lalai. Niku Qarun. Asalnya Qarun niku melarat dan dia solih. Tapi ketika dia kemudian menjadi kaya, sugih, dia menjadi sombong dan lalai. Maka dalam keterangan juga disebutkan Qarun menjadi dilaknat oleh Allah itu juga karena doanya Nabi Musa. Qarun diangkat derajatnya, dimuliakan di dunia dengan segala yang dia miliki, dungane Nabi Musa. Tapi kemudian dilaknat oleh Allah, Qarun ditenggelamkan bersama hartanya juga karena doanya Nabi Musa. Sebab Allah mboten ridho dengan kesombongannya, dengan kezolimannya. Para sedherek Ibu Bapak ingkang minulya, niku sifat sombong.
Pun nggih intine pun angsal nggih. Nah, keterangannya wonten ing lembaran menika ingkang kita aturaken. Tambahing keterangan menambahkan. Qarun kalau dari silsilah adalah sepupu Nabi Musa. Isa wonten hubungan keluarga. Anak dari Yasar, adik kandung Imron, ayah Musa. Baik Musa maupun Qarun masih keturunan dari Nabi Yakub. Karena keduanya merupakan cucu dari Kuhas, putranipun Lewi. Lewi bersaudara dengan Nabi Yusuf, anak dari Yakub. Hanya berbeda ibu. Silsilah lengkapnya adalah Qarun bin Yasar bin Qahit atau Kuhas bin Lewi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Niku silsilah lengkapipun keturunan Nabi Ibrahim sebenarnya Qarun. Qarun dikenal sebagai orang yang sangat kaya. Kekayaannya membuat iri orang-orang Bani Israel karena dia suka memamerkan hartanya. Karena dia menunjukkan kesombongan dengan kekayaannya. Jawah nggih Pak Bu. Ingkang jaketipun teng kendaraan. Alhamdulillah, Allahumma shayyiban nafi'a. Allahumma shayyiban nafi'a. Allahumma shayyiban nafi'a. Ingkang kita tenggo-tenggo sampun Allah paringaken barokah enjang menika Jawa. Wetan wau pun Jawa. Kula saking Sleman pengaosan kuliah subuh Hamka Darwis. Semangat kula ngaji wau. Kuliah subuh pemuda-pemuda Ka'bah. Hamka Darwis. Himpunan Angkatan Muda Ka'bah Darwis, Mudarwis. Niku semangate napa nekate ngapunten. Subuh wau pun ngaji kalih Hamkadar pun Jawa. Kula wing matur nak wau pun Jawa teng Sleman. Alhamdulillah sakniki udane tekan mriki. Para sedherek Bapak ingkang minulya. Qarun dikenal sebagai orang yang sangat kaya, tapi dia suka pamer dengan kekayaannya. Tapi dia begitu sangat sombongnya dengan kekayaannya, yang membuat iri orang-orang Bani Israel. Karena kekayaan itu pula, Qarun senantiasa memamerkan dirinya kepada khalayak ramai. Bahkan begitu banyak kekayaan yang dimilikinya, sampai anak kunci untuk menyimpan harta kekayaannya harus dipikul sejumlah orang yang kuat-kuat. Niki ingkang kita serataken, sawa ingkang sampun kita aturaken. Sombong. Dan dengan kekayaannya juga sombongnya Qarun ditenggelamkan oleh Allah dengan hartanya. Mula wonten istilah harta karun. Nak nemu harta, nemu sesuatu kok mergole keduk-keduk terus diuneni harta karun. Sanaosa niku mboten tinggalane Qarun. Saged ugi tinggalane kolonial penjajah Belanda. Qarun dilaknat, diazab oleh Allah karena kesombongannya, karena kezalimannya. Maka dari namanya saja sudah orang meskipun belum tahu persis riwayat perjalanan hidupnya, apalagi ketemu dengan orangnya, sehingga mengetahui bagaimana sikap zalimnya dan sombongnya. Itu orang tidak ada kan Pak Bu sakniki sing jenengi anak kok jenengi Qarun ben anakku sugih. Wonten mboten? Mboten wonten. Kula dereng nate manggi. Ana anak tiyang tenggen KTP tak jenengi anakku Qarun ben sugih kaya nggih mriku, ben sugihne ya dilaknat karo Gusti Allah. Semanten ugi lak ra ana to jeneng kok Fir'aun. Ra wonten to. Nak paraban mon wonten diparapi Fir'aun karena perilakunya, karakternya. Tapi karena
riwayat sejarah menyebutkan, dan itu menjadi pelajaran hidup bagi kita umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang dilaknat oleh Allah dengan hartanya ditenggelamkan, Qarun disebutkan di dalam Al-Qur'an. Sehingga jangan sampai ketika kita mendengar riwayat Qarun berulang-ulang, naudzubillah, naudzubillah, naudzubillah. Ketika kita mendengar riwayat Fir'aun dengan kekejamannya, kezalimannya, sampai dilaknatnya Fir'aun oleh Allah. Juga di zaman Nabi Musa, kaum Bani Israel, kita mendengar juga naudzubillah, naudzubillah. Ojo ngasih kaya Fir'aun. Gek ning dunyane wis dilaknat, sok ning akhirat kaya ngopo ngoten lho. Kita akan berulang mengucap naudzubillah, astagfirullah. Jangan sampai ada kesombongan dalam hati kita. Batarul haq, menolak kebenaran, datangnya dari Allah. Wa ghamtun nas, meremehkan orang lain. Nah, kadang yang sadar tidak sadar kita rasakan atau tidak Bapak Ibu, gensing niki wau lho, wa ghamtun nas, meremehkan, nyepelekke orang lain iku kadang sok muncul dalam hati manusia. Alah kowe iki sapa? Pangkatmu ki apa? Ngerti? Naudzubillah, astagfirullah. Kowe ki sapa? Ngerti apa? Pangkatmu ki apa? Kadang dalam diri manusia ada, dalam hatinya terbesit seperti itu, dan itu unsur kesombongan. Wa ghamtun nas, meremehkan orang lain. Bisa sombong itu karena harta seperti Qarun, bisa sombong itu karena ilmu seperti Haman, bisa sombong itu karena kekuasaan, jabatan, pengaruh seperti Fir'aun. Kabeh wis onten kok Pak Bu riwayatipun, yang semuanya dilaknat oleh Allah, diazab oleh Allah. Bisa juga sombong itu karena kekuatan, mungkin fisiknya, mungkin pengaruhnya, bisa menjadi sebab sombong. La yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga siapa yang di dalam hatinya terbesit ada sifat sombong, takabur, meskipun hanya sekecil biji zarrah, tipis, kecil, kadang tidak kelihatan kalau secara materi. Tapi ada kesombongan, ketakaburan, kemudian menjadikan dia wa ghamtun nas, meremehkan, menyepelekan orang lain, tidak akan masuk surga. Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran yang datangnya dari Allah dan meremehkan, menyepelekan manusia. Mungkin karena kekayaannya, mungkin karena kedudukannya, mungkin karena ilmunya, mungkin karena pengaruhnya. Kalau sekarang Pak Bu, mungkin karena banyaknya pengikutnya. Dia viral di sosial media, banyak followernya, banyak subscribernya, banyak konten-kontennya. Gitu Bu, banyak konten-kontennya, teng TikTok onten, teng YouTube onten, teng Instagram onten, teng Facebook onten. Viral ketika dia datang hadir, yang datang ribuan orang. Jangan sampai kemudian menjadikan sombong. Kalau sampai menjadikan sombong, ya sia-sia amalnya, rusak amalnya. Para sederek, ibu-ibu, bapak ingkang minulya, keterangan Al-Qur'an kita sampaikan dalam surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas, surat yang keberapa ibu bapak? Surat yang
Pinten? Surat yang ke niki surat teng Al-Qur'an ngoten mawon. Surat yang ke 28 nggih. Leres mboten? Dipun bikak sareng-sareng. Insyaallah sami beto HP lan wonten bener nggih? Surat yang ke-28. Nggih. Mangke teng dalem kersane penasaran. Surat Al-Qasas ki isine apa to jane? Nah, terus jenengan kan maca Quran. Nanti akan menemukan tidak hanya kisahnya Qarun, tapi banyak kisah-kisah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran untuk pelajaran bagi kita sedaya umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, terhadap kaum Bani Israel. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbah. Ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga. Qala lahu qaumuhu la tafrah. Kaum Bani Israel bertanya kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga, he Qarun, la tafrah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri. La tafrah, janganlah kamu terlalu bangga ya Qarun, terlalu sombong. Innallaha la yuhibbul farihin. Gusti Allah niku benci, mboten demen datang orang-orang yang membangga-banggakan diri, sombong. Niku ayat 76. Gambil kita fahami. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Ayat sandaipun. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dan kenikmatan yang engkau rasakan di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuatlah kebaikan sebagaimana Allah telah berbuat kebaikan kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Menika ayat candaipun. Ada 4 nasihat dan petunjuk yang ditujukan kepada Qarun oleh kaumnya. Ada 4 nasihat dan petunjuk yang ditujukan kepada Qarun oleh kaumnya dengan ayat itu. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. 4 nasihat yang ditujukan kepada Qarun oleh kaumnya, kaum Bani Israel. 1, bahwa setiap orang yang diberi kenikmatan melimpah, nikmat yang banyak, hendaknya ia manfaatkan di jalan Allah. Kalau kita mengambil dari ayat tadi, nasihat, petunjuk untuk kaum yang diberikan oleh kaumnya.
Setiap orang yang diberi kenikmatan yang melimpah, kenikmatan yang banyak, harta, materi, kekayaan, hendaknya ia manfaatkan di jalan Allah, bukan untuk malah melakukan kezaliman, bukan malah untuk berbangga-bangga, menyombongkan diri, tidak peduli dengan orang lain. Tapi hendaklah kenikmatan yang Allah berikan, kelimpahan harta yang Allah berikan, gunakanlah di jalan Allah. Jihadul mal, jihadun nafs. Berada di jalan Allah itu bisa dengan harta, mengeluarkan harta untuk infak, sedekah, itu jihadul mal. Jihadun nafs, berjuang berada di jalan Allah dengan jiwa raga kita. Bil qatli, perang itu jihad. Dalam keadaan yang memang diharuskan kita mendapatkan panggilan seruan untuk jihad, membela agama Allah, melawan musuh-musuh Islam yang melakukan kezaliman terhadap umat Islam. Qarun diberi oleh Allah kelimpahan harta, kenikmatan yang banyak, tapi dia lalai, tapi dia tidak gunakan nikmat kelimpahan harta itu berada di jalan Allah. Nasihat yang kedua kita ambil dari ayat itu, bahwa setiap orang dipersilahkan untuk tidak meninggalkan kesenangan dunia. Setiap orang dipersilahkan untuk tidak meninggalkan kesenangan dunia. Artosipun ibu bapak, pareng kita menika golek dunya, pareng kita menikmati gesang wonten ngalam dunya. Nikmat gesang teng alam dunia niku ya boleh kita makan, minum, punya harta, boleh kita mencari hiburan. Dipersilahkan untuk tidak meninggalkan kesenangan dunia sepanjang tidak bertentangan dengan yang telah digariskan Allah Subhanahu wa taala. Dipersilahkan mencari, menikmati kesenangan dunia. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Tapi ayat berikutnya, wala tansa nasibaka minat dunia. Carilah untuk bekalmu di akhirat, tapi jangan lupakan kamu nasibnya sekarang di dunia. Dipersilahkan kita untuk menikmati, senang dengan dunia. Tapi jangan sampai meninggalkan apa yang menjadi aturan Allah sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak kemudian segala macam cara dilakukan, sehingga tidak kemudian menghalalkan segala jalan, sehingga jangan sampai ada ungkapan mengatakan sing haram wae angel kok dadak kudu sing halal. Niku wong ya sonten sing tekan ngoten niku, sing haram wae angel kok dadak kudu sing halal. Lah itu yang tidak benar, itu yang tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah, itu yang melanggar aturan Allah. Tetap dengan cara yang halal, cara yang dibenarkan, sesuai yang digariskan oleh Allah dan Rasulullah. Untuk kita dipersilahkan menikmati, senang dengan urusan dunia. Itu nasihat yang kedua. Tapi Qarun kan tidak demikian. Kalau kita kembali kepada tadi yang kita matur, Qarun tidak demikian. Qarun dia menuruti betul kesenangan dunia, dan dia tidak mempedulikan apa yang digariskan oleh Allah. Dia meninggalkan aturan Allah, dia melawan perintah Allah. Itu yang dilakukan Qarun.
Dunianya saja yang dia utamakan, dia usahakan. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Nasihat yang ketiga, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan janganlah engkau wa ahsin, dan berbuatlah kebaikan. Wa ahsin, bahwa setiap orang diperintahkan untuk berbuat baik. Sebagaimana Allah telah banyak sekali berbuat baik kepada kita. Setiap orang harus berbuat baik kepada sesama, menolong, meringankan kesusahan, membantu menurut kemampuan. Itu yang diperintahkan Allah untuk kita. Wa ahsin kama ahsanallahu, karena Allah Maha Penolong, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka Nabi kan ngendika, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang di bumi, maka engkau akan disayangi yang di langit. Tolonglah yang di bumi, kau akan ditolong yang di langit. Wallahu fi aunil abdi maka anal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu ringan, peduli, menolong sesamanya. Mudahkanlah, jangan dipersulit. Gembirakanlah, jangan dipersusah. Lak ngoten to nggih tuntunane? Yasiru wala tu'asiru, basyiru wala tunafiru. Tuntunan yang indah dalam agama kita Islam. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Wallahu fi aunil abdi maka anal abdu fi auni akhi. Yasiru wala tu'asiru, basyiru wala tunafiru. Kalau nasihat Kanjeng Nabi itu kita amalkan dalam kehidupan kita, insyaallah damai. Tidak ada yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya, kecuali hanya ada di lagunya Rhoma Irama. Nak tesih kemutan lagunya Rhoma Irama. Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Karena apa? Yang kaya tidak mau peduli kepada yang miskin. Sing miskin ya dia tidak ada usaha upaya dengan keadaan miskinnya. Malah ada juga orang miskin yang pamer dengan kemiskinannya, pamer derita untuk mendapatkan belas kasihannya orang lain. Kalau apa yang dinasihatkan, perintahkan Kanjeng Nabi, menyayangi yang di bumi, menolong hamba Allah, memudahkan urusan, yang mudah yang mudah jangan dipersulit, gembirakanlah jangan dipersusah, damai. Insya Allah mboten nonton kesenjangan sosial. Tidak ada orang yang sangat terpandang dan orang yang sangat direndahkan. Sebab Pak nggih, kenapa disebut orang itu kaya? Mergo ana sing miskin. Maka jane sing sugih niku ya matur nuwun karo sing miskin. Karena ada pembanding saja kemudian orang menilai lain. Kenapa ana wong diarani kaya? Mergo ana sing miskin. Kenapa ana sing diarani wong pinter? Mergo ana sing dereng pinter. Coba nak pinter kabeh, ra ana sing diwulang. Coba nak sugih kabeh, ra ana wong sing nampa sedekah. Coba nak bagus kabeh, bingung arep golek pasangan. Coba ayu kabeh, kenapa ana sing diarani bagus, ana sing ra patek bagus? Pandangan manusia lho nggih, pandangan Allah sedaya bagus, sedaya ayu, karena Allah menilai bukan dari physically, bukan dari fisik. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa atsamikum wa amwalikum. Allah tidak melihat dari bentuk
fisik manusia, rupa manusia, jasad badan manusia, besar kecilnya, tinggi rendahnya. Allah juga tidak melihat hartanya manusia. Walaki yang duru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat, yang dinilai dua dalam pandangan Allah, hatinya manusia dan amalnya manusia. Jadi semua dalam pandangan Allah, kita ini bagus kabeh, ayu kabeh. Kalau secara fisik, maka tidak boleh meremehkan, merendahkan ciptaan Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wa laqad karamna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Allah sampun paring kelebihan, keutamaan dateng menungso tinimbang makhluk sanesipun menungso. Al hayawan, hewan. Apa? Diberi kesempurnaan fisik, diberi akal, diberi hati. Itu yang menjadikan manusia mulia. Kalau bisa menggunakan apa yang Allah berikan dengan betul, dengan benar, sesuai garis yang ditetapkan oleh Allah. Tapi kalau tidak, manusia akan menjadi hina. Meskipun dalam pandangan manusia dia kaya seperti Qarun, maka menjadi rendah, hina dina. Meskipun dia tampan, Qarun nggih bagus ta wau nika, tapi dia hina dalam pandangan Allah. Meskipun dia berkuasa, segalanya dia punya, segalanya bisa dia lakukan, tapi dia sombong, dia tidak beriman, hina dalam pandangan Allah. Mulia dalam pandangan Allah itu karena di dalam hatinya ada iman, dia buktikan iman itu dengan amal untuk menjadi pribadi yang benar-benar inna akramakum indallahi atqakum. Para sederek, Bapak Ibu, jadi ada satu nasihat dari ayat tadi bahwa setiap yang diberi kenikmatan, melimpah nikmat yang banyak, hendaknya ia manfaatkan di jalan Allah. Yang kedua, setiap orang dipersilahkan menikmati, senang dengan dunia, boleh selama tidak keluar dari garis yang telah ditetapkan oleh Allah. Yang ketiga, berbuat baiklah kepada sesama, senang menolong, peduli, sedekah, berbagi, empati, senang melihat orang lain senang, susah melihat orang lain susah. Ngoten nggih? Jangan sampai senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Naudzubillah. Yang terakhir, wallahu la yuhibbul innallaha la yuhibbul mufsidin. Setiap orang dilarang berbuat kerusakan di atas muka bumi, karena Allah benci kepada orang yang berbuat kerusakan, merusak apa yang Allah ciptakan. Wong awak dhewe niku ora iso gawe kok, ning senengane lak do kerusak to nggih. Ora iso gawe ning senengane ngrusak. Menggarek ngenggo weling ngenggo jor-joran dintekke. Ha niku serakahe menungso teng mriku niku. Rakusnya manusia teng mriku. Tinggal menggunakan, sudah diberi apa yang dibutuhkan, tapi dia merusak apa yang diberikan oleh Allah. Allah benci orang yang membuat kerusakan, merusak ciptaan Allah, merusak alam, merusak lingkungan, merusak badan. Mabuk, minuman keras, digambar-gambari awake. Nah kita mresani teng sosial media niku ana menungso sing jan mbuh kurang trima apa priye kali awake niku. Wis awake ditato penuh, kemudian wajah muka itu diberubah bentuknya. Ben kaya makhluk luar angkasa ngoten. Kaya alien. Rupane malah medeni niku. Tapi dia dapatkan kepuasan dari itu merusak. Merusak titahe Gusti Allah dengan kesempurnaan yang sudah Allah
berikan. Isih kurang terima, irunge kurang mancung, janggute kurang. Nak janggut napa, Mbok? Janggute kirang napa ben rada maju niku. Kulite kurang putih, mripate kurang blalak-blalak, bathuke kurang nonong. Nah, dia tambahkan, dia buat sedemikian rupa. Merubah apa yang telah sempurna Allah ciptakan, merusak. Merusak tubuh. Allah benci. Wala tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Merusak tata nilai kebaikan-kebaikan yang sudah Allah gariskan tadi loh. Sedaya kan sampun wonten aturane to nggih. Yang Allah perintahkan laksanakan, yang Allah larang tinggalkan. Ning menungso sok kurang marem. Apa yang Allah perintahkan laksanakan, apa yang Rasulullah perintahkan ambil, apa yang Rasulullah larang tinggalkan. Rampung, sederhana saestunipun, simpel kita beragama. Ini kadang sok kurang marem. Hamba Allah yang beriman ketika ditanya kenapa engkau melakukan itu, kenapa engkau tidak melakukan itu, cukup dijawab saya melakukan itu karena Allah perintahkan, saya tidak melakukan itu karena Allah larang. Karena akal kadang ingin mengejar, karena akal kadang ingin tahu lebih. Lho napa kek penak-penak turu kok malah kon tangi? Lho napa enak-enake mangan jajan kok malah kon ngampet? Lho napa ndek dhuwit le golek-golek dhewe, lumpuk-lumpukke dhewe kok diperintahke kon bagekke ning sing butuhke? Lho napa ngibadah kok larang-larang? Daftar selawe yuto mangke genepi ya selawe yuto. Le golek angel-angel kok ming neh-neh ki. Akal kadang ingin tahu mengejar sampai ke situ. Hamba Allah yang beriman, kenapa itu Allah perintahkan? Kalau itu Allah perintahkan, kenapa itu engkau lakukan? Karena Allah perintahkan. Kenapa tidak dilakukan? Karena Allah larang, selesai. Iman niku boten urusan akal, harus bisa menerima. Kalau sudah bicara iman, kembali kepada akidah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah benci dengan orang yang melakukan kerusakan. Melanggar aturan Allah itu kerusakan. Melakukan amal perbuatan yang bisa merusak amalnya sendiri, kerusakan. Sittatu asya'tuh bitul a'mal. Ada 6 hal yang bisa merusak amal, Pak Bu, ngatos-atos. Setunggal al-istighalu bi'uyubil khalqi. Sibuk, senang membicarakan aib orang lain. Seonten boten sik ngoten niku. Teng donya wonten, teng mriki ra wonten. Sibuk, senang membicarakan aib orang lain, lupa dengan kejelekan aibnya sendiri. Al-istighalu bi'uyubil khalqi, merusak amal. Yang kedua, merusak amal qaswatul qalbi, keras hati, penyakit hati. Ada hasad, iri, ada takabur, ada ujub, ada perbuatan-perbuatan yang menjadi sebab penyakit hati. 3, khillatul haya. Khillatul haya niku tipis rasa malu. Niku ngrusak ngamal. Tipis rasa malu, tidak malu melanggar aturan Allah. Tidak malu terbuka auratnya. Sekarang sudah terjadi tau nggih? Mengumbar aurat itu kebanggaan. Memperlihatkan aurat itu untuk mencari uang. Gue golek pangan. Di zaman sakmenika sudah banyak kita temukan khillatul haya, tipis rasa malu. Amanah berpakaian itu kan 4, menutup aurat baik laki perempuan. Yang kedua, longgar.
Longgar niku mboten metetet. Mboten metetet. Yang ketiga, tidak membentuk tubuh. Atau satu, menutup aurat, dua, longgar tidak membentuk tubuh. Yang ketiga, mboten transparan. Mboten tembus pandang. Yang keempat, tidak menyerupai lawan jenis. Itu amanah berpakaian dalam Islam. Menutup aurat, longgar, tidak membentuk tubuh. Yang keempat, yang ketiga, boten semprowong, tembus pandang. Yang keempat, tidak menyerupai lawan jenis. Qillatul haya, tipis rasa malu. Kadang orang melakukan yang tidak sepatutnya dilakukan. Qillatul haya, tipis rasa malu. Malu kepada Allahnya hilang, malu kepada diri sendiri enggak ada, malu kepada orang lain juga diabaikan. Qillatul haya. Wa dhalimul la yantahi, berbuat dosa maksiat tidak ada hentinya, tidak selesai-selesai dia lakukan, tidak ada tobatnya. Wa dhalimul la yantahi. Itu perbuatan yang bisa merusak amal. Istighalu bi'uyubil khalqi lajang qaswatul qalbi qillatul haya, kemudian wadzalimul la yantahi, kemudian yang bisa merusak amal itu napa melih? I'jabul mar'i bi nafsih, setunggal melih mawon. Takjub, gumuni, bangga dengan dirinya sendiri, merusak amal. Maka pesan nasihat yang kita bisa ambil juga yang sebenarnya itu nasihat dan petunjuk yang ditujukan kepada Qarun oleh kaumnya. Setiap orang dilarang berbuat kerusakan di atas muka bumi, karena Allah benci kepada orang-orang yang berbuat kerusakan, merusak apa yang Allah ciptakan untuk kita hidup di dunia, alam lingkungan, merusak tubuh badan kita yang sudah begitu sempurna Allah berikan, merusak aturan tata nilai kehidupan, merusak amal perbuatan kita sendiri. Jangan sampai melakukan. Menika para sederek, candhaipun saged dipun terasaken karena masih panjang, tapi waktunya sudah terlalu kepanjangan. Mohon maaf, dan diakhiri kita bisa mengamalkan doa. Kita bisa mengamalkan doa, Allahumma ahyini miskinan wa mitni miskinan wahsurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Pendek Pak Bu. Miskin dalam kalimat doa itu kalau makna balaghahipun mutawaddi'an, rendah hati. Sanes miskin terus melarat rada duwean. Tapi kita hidup meskipun kaya, meskipun berkelimpahan nikmat harta, tetap rendah hati. Tidak sombong, tidak pamer, tidak menolak kebenaran yang Allah perintahkan, juga tidak meremehkan manusia orang lain. Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan khusyuk dan rendah hati. Wa amitni miskinan, dan ya Allah matikanlah aku dalam keadaan khusyuk dan rendah hati. Wahsurni fi zumratil masakin, dan ya Allah kumpulkanlah aku pada hari kiamat kelak dalam rombongan orang-orang yang khusyuk dan rendah hati. Allahumma ahyini miskinan wa mitni miskinan wahsurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Monggo sarang-sarang kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni
fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Amin. Amin. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Kalau amin, aman. Kalau amin, jujur. Kalau amin, mohon perlindungan. Tapi juga ada amin yang mulai banyak dipasang di pinggir jalan. Nah, dalam doa kita, amin. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Sedaya lepat nyuwun pangapunten, wonten atur kalimat yang kurang adab nyuwun pangapunten. Mugi-mugi sedaya tansah pinaringan sehat wal afiat lan istiqomah. Wa ufawidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.